Dok, tapi kalau ngomongin penanganannya itu harus sehati-hati apa sih? Atau mungkin sekedar dengan template yang adakah sudah cukup atau tetap harus ada special treatment lagi untuk setiap orangnya supaya si gigi bungsu ini permasalahannya tidak ada implikasi yang berlebih gitu? Oke, saya coba jawab. Jadi sebenarnya tindakan ini resikonya minimal. Sebenarnya. Nah artinya bukan sebenarnya, lagi-lagi teman-teman ini case by case. Boleh nggak nih sedikit spill ke teman-teman, boleh nggak dilakukan oleh dokter gigi umum bukan spesialis? Boleh, tapi ada klasifikasinya. Dari persatuan kita sudah jelas. Case yang ini boleh loh, ya ini jangan nih. Oh ini ada tuh? Ada. Udah dibelah ya? Oke. Jadi teman-teman Orange Dental jangan khawatir. Oh ini harus ada beberapa kasus yang bisa ditangani sama dokter gigi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Orange dimanapun berada. Ketemu lagi sama saya Kamal Rashid ya. Dimana lagi kalau bukan di podcast kebanggaan kita semua, persembahan dari Orange Dental, yaitu Cerita Senyum. Pokoknya di podcast ini buat yang baru pertama kali nonton, ini adalah podcast yang menceritakan atau memberikan informasi soal pengalaman-pengalaman semua orang yang pernah mendatangi dan memberikan testimoninya juga dan mendapatkan treatment di Orange Dental di cabang manapun gitu ya. Permasalahan gigi apapun udah kita bahas di sini. Permasalahan behel juga udah pernah juga kita bahas di sini. Pokoknya apapun soal kesehatan dan kebersihan serta kecantikan gigi kita semua, terutama gigi para sahabat Orange ya, bakal kita bahas satu persatu di sini dengan tema yang berbeda-beda dan pastinya menarik dan informatif. Oke? Dan untuk kali ini pembahasan kita ini menarik sekali. Karena kita akan membahas soal satu hal yang penting, yaitu gigi bungsu yang sering banget mungkin bisa dibilang dianggap sepele sama orang-orang, tapi ternyata kalau kita biarkan saja, kalau ada implikasi atau apapun itu, akibatnya bisa fatal ya. Karena itulah di episode Cerita Senyum kali ini sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini ya. Silahkan mohon beri tepuk tangan secara digital ya. Ini visual ya, kan dari rumah masing-masing maksudnya. Ini kita sambut narasumber kita yang sudah hadir. Ada Dokter Gigi Saudara Montang Tarman SPBM. Selamat pagi, siang, dan malam. Nah, sorenya enggak? Sore? Bisa sore. Iya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat jam berapapun ya maksudnya dokter. Terserah yang nontonnya jam berapa, kita kasih selamat di waktu yang tersebut ya. Oke, dan juga ada Saifullah Fatah, betul ya? Iya betul. Mas Saiful, panggilannya Mas Saiful apa Mas Fatah atau Mas Fullah? Fatah. Mas Fatah? Oke. Mas Fatah ini merupakan salah satu pasien cabut gigi bungsu, betul? Betul. Dan kalau nggak salah yang mencabut giginya Mas, orang yang bertanggung jawab adalah dia. Iya betul. Saya? Iya. Oh iya saya. Iya saya waktu itu yang operasi. Gimana rasanya ketemu lagi sama orang yang cabut gigi Anda? Gimana Mas kabarnya? Gimana? Enggak gimana sih, santai aja ya. Santai ya udah. Emang podcast ini tuh santai-santai aja. Kita cuma pengen sharing pengalaman di sini. Pasti berguna buat sahabat Orange yang lagi nonton soalnya gitu. Nah, Dok. Saya manggil dokter aja ya. Iya, masa pakai nama ya. Karena namanya Saudara Montang Tarman. Dokter Tarman boleh. Dokter Tarman ya. Dok aja. Kita sebelum bahas soal gigi bungsu lebih dalam, silakan, dan implikasi-implikasinya mungkin ya. Pengen tahu dulu gigi bungsu ini, yang disebut gigi bungsu itu apa sih sebenarnya? Emang ada gigi sulung kan gitu kan orang-orang bertanyanya kan? Ya. Apa? Coba secara definisi itu apa gigi bungsu? Oke, saya coba jabarin dari semua yang saya tahu ya. Biasa orang sebut tuh gigi bungsu atau si paling bijak wisdom teeth. Ya. Bisa juga bilang gitu. Itu biasanya gigi yang tumbuhnya itu sebagian. Nah ini dia gagal erupsi. Gagal tumbuh sempurna hingga biasa dia tertutup gusi, tertutup tulang. Nah, biasa kondisi itu miring. Nah, tapi berarti gigi bungsu udah pasti gigi yang bermasalah gitu maksudnya. Saya pikir gigi bungsu gigi terakhir yang tumbuh. Tentu, gigi yang paling terakhir tumbuh. Tapi nggak melulu gigi belakang. Nah, bisa depan. Oh bisa. Ada gigi-gigi yang tumbuhnya tertutup, gigi depan ada, gigi-gigi caninus, gigi-gigi taring. Oh, caling-calingan, gingsul, betul. Kayak gua tuh. Nah, itu biasanya dia terlambat tuh, hingga dia kalau dari teman-teman sejawat ortodonti itu miring dia. Akhirnya dia reposisi sendiri caling gitu. Itu bisa aja dia tertanam. Bisa juga disebut dengan gigi yang tertutup gusi dan tulang tadi.
Oh. Jadi nggak oke. melulu gigi yang paling belakang bawah, enggak, atas juga bisa. Dan katanya kalau ngomongin gigi bungsu kan sebenarnya ini pengalaman orang beda-beda. Betul. Jadi ada yang baru numbuh pas mereka sebenarnya secara usia tuh udah dewasa sekali, bener nggak kayak gitu? Kebanyakan kali itu datanya sebenarnya early 20. Early 20 itu udah 20 mulai sampai numbuh 25 atau udah mulai keluhan biasanya. udah mulai keluhan. Udah mulai keluhan. Biasanya dimulai dari umur 12. Jadi zaman ABG itu kan mulai tuh. Nah, keluhannya berbeda-beda. Ada orang nggak punya keluhan sama sekali. Ada. Kemarin saya baru operasi minggu lalu itu keluhannya 55 tahun. Hah? Iya, dia nggak ada keluhan. Usia selama 55 ini. tahun. Baru dia keluh. Nah, keluhan dia biasa kalau udah umur gitu sefalgia, jadi kepala sakit tuh. Dicek lah dia ke dokter sana, ke teman-teman cek, akhirnya dilakukan. Yuk ronsen foto deh. Nah ketahuan nih, Pak, ini bisa jadi penyebabnya nih. Kita lakukan operasi, semua hilang keluhan sefalgianya dia, ke sakit kepalanya itu. Berarti kalau yang kasus itu giginya geraham ya? Pasti gigi, geraham. Gigi belakang. Belakang. Oh, oke. Tapi emang biasanya gigi bungsu ini pasti dicabut karena ada keluhan. Pasti ada keluhan. Oh. Paling enggak kata yang tepat ada indikasi medisnya. Jadi nggak melulu cabut aja, enggak, pasti ada keluhan. Misalnya ada juga teman-teman ortodonti pasti setuju nih, dicabut untuk keperluan ortodontis. Maksudnya? Mengganggu tumbuh kembang waktu dia pasang kawat. Iya, kalau dia pasang behel gitu. Iya, itu kan orang pasti pikir nggak ada keluhan, tapi tunggu dulu, ini kan buat indikasi medis, buat rencana perawatan ortodontis tersebut, makanya dilakukan. Kalau yang kasus kayak gitu kan bukan gara-gara dia sakit Nggak, dicabutnya, bukan. tapi karena keperluan behelnya. Ya, indikasi Oke. medis kita bilangnya. Mas Saiful, waktu akhirnya memutuskan untuk mencabut gigi bungsu, ada keluhan dulu kah atau gimana? Ada keluhan dulu sebelumnya ketika saya merasakan kalau saya makan itu kayak Berat bayar enggak gitu. Oh, oke, gimana? di bagian gusinya tuh kayak kegigit gitu di belakang. Oh, berarti yang paling belakang nih. Iya, yang paling belakang. Oke, terus Ya udah keluarnya cuma itu aja sih. Jadi kalau tapi nggak ada indikasi akhirnya merembet ke sakit kepala gitu-gitu nggak ada? ada sih sedikit tapi nggak berat banget sakit kepalanya. Sebenarnya sakitnya itu masih bisa ditahan, tapi nggak nyaman aja Nggak mulutnya. nyaman di mulut ya. Kayak ngegigit, kayak seperti gigit gusi. Iya. Paling belakangnya, kanan atau kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Terus akhirnya diperiksakah? Waktu itu akhirnya memutuskan untuk ke dokter gigi gitu ya? Iya, akhirnya saya memutuskan ke dokter gigi. Terus boleh diceritain nggak kronologinya gimana tuh? Waktu ke dokter gigi akhirnya? Dokter gigi dan waktu itu saya di sana kan saya ke dokter gigi, saya coba rongsen dan saya lihat rongsenan gigi saya ternyata emang gigi saya numbuhnya nggak normal kayak gitu, jadi numbuhnya miring gitu. Oh, berarti numbuhnya gini ya? Ya, Ya, ini itu gigi saya gini, ya, numbuhnya, betul. numbuhnya begini, jadi nggak begini, nggak sama. Itu yang kita bilang tadi, Mas. Jadi dia mau coba tumbuh bahasanya, tapi tidak ada ruang, sehingga tertutup gusi dan tulang. Akhirnya tumbuh sedikit aja. Nah, untuk Mas ini kasusnya memang tumbuhnya sedikit saja. Lalu ada gusi di situ. Nah, itu yang kita sebut kalau secara dunia kedokteran gigi perikoronitis. Bahasa kitanya gusinya meradang. Tuh sisa-sisa makanan yang kecil. Iya, karena kan kedorong juga terus kan. Mendorong juga sakit, sama yang kecil-kecil masuk tuh Mas di gusi-gusinya itu. Itu yang akhirnya bikin Iya, peradangan meradang, lama-lama. sakit, ya nggak nyaman. Nah, kebanyakan kali goalnya ya nggak nyaman makan gitu. Tapi pertanyaan saya sebenarnya, kenapa mereka sering kali bermasalah sih, maksudnya mereka tuh kenapa nggak bisa hidup normal aja si gigi bungsu itu gitu loh? Oke. Kenapa selalu bermasalah? Kalau itu kan berarti Masnya tanya kenapa bisa terjadi hal demikian. Jadi pemicunya gigi impaksi ini atau gigi yang tidak erupsi sempurna ini banyak faktor. Tapi yang paling sederhana adalah dia tidak punya ruangan, tidak punya tempat untuk kembali erupsi. Erupsi itu tumbuh sempurna. Kebanyakan kali disebabkan oleh rahangnya yang kecil aja gitu Mas. Tapi kan si rahang kecil ini kan udah terlatih dengan menumbuhkan gigi-gigi yang lain. Berarti tumbuh kembangnya tidak punya ruangan untuk gigi tersebut keluar. Banyak faktor sebenarnya, kita nggak bisa. Ini sebenarnya case by case juga bisa juga turunan. Misalnya, jadinya jadi kalau mau pilih pasangan lihat dulu nih rahangnya. Karena kan iya dong. Yang rahangnya kotak ya. Ya kan dong. Terserah. Kalau rahangnya kotak kan Jodoh saya berarti nggak ikutan ya. intinya ke dokter Tarban ini bilang kalau mau nyari jodoh kalau bisa orang Medan ya. Karena rahangnya kotak-kotak. Saya dong ya. Saya orang Medan. Iya. Iya. Saya loh itu. Jadi memang kadang-kadang bisa juga turunan, jadi si ibu atau si bapak baik-baik aja tiba-tiba anaknya
ternyata punya riwayat, oh iya bapaknya rahangnya kecil. Itu bisa dicek semua dengan medis. Terus ini dok, yang aneh lagi, ini mungkin Saiful juga ngerasain hal yang sama. Kamu cuma sakit di sisi kanan kan? Iya. Kenapa kiri enggak? Nggak tahu. Nah itu dok. Nah dicek ada giginya lain nggak? Nggak ada di. Yang kiri Memang nggak ada? tidak ada. Coba cari Memang bawah tidak lemari. ada Udah pernah cari belum? infeksinya. Ada nggak? Coba lihat, buka mulutnya. Oh memang nggak ada, memang nggak tumbuh kan? Iya, Memang nggak Oh ada. berarti yang tumbuh cuma kanan doang. Enggak. Jadi semua gigi itu tumbuh pada tempatnya. Ada beberapa orang, nah ini dia nih. Ada beberapa orang nggak ada aja benihnya mas. Oh. Nggak ada aja dia. Jadi bukan hilang, bukan tercabut, bukan. Emang nggak bakal numbuh sama sekali juga, Memang tidak ada karena tumbuh. benihnya nggak ada. Ya. Dan itu semua bisa kita lihat ya itu tadi mas, pemeriksaan penunjang namanya panoramik. Ya panoramik, betul. Oke, berarti separah-parahnya waktu Mas Saiful itu, berarti ini pasti dokter juga setuju saya rasa, karena banyak yang kasus-kasus lebih parah dari Mas Saiful sebenarnya keluhannya. Oh, iya. Dia kan cuma nggak nyaman makan kan, tapi ada yang kayak menahun, sakit kepala segala macamnya gak dok? Iya. Yang pernah dokter tanganin kayak gimana? Banyak ya, saya melakukan operasi ini hampir tiap hari. Gigi bungsu? Gigi bungsu. Tiap hari? Iya tiap hari. Dan nggak semua aki-aki ya? Oh enggak. Anak muda juga? Banyak anak muda, biasa di rumah sakit umum daerah saya lakukan juga, di Orange Dental saya lakukan. Banyakan kali itu justru yang paling itu yang pertama sebenarnya mereka datang sakit dan nggak bisa makan, itu banyakan kali keluhannya. Nah lalu yang biasanya lebih banyak itu sakit kepala, menurut pengalaman saya ini suka pegel satu sisi, jadi merembet sampai ke belakang, bahasanya mereka bilang migrain satu sisi. Lalu mulai bengkak mas. Ininya? Yang paling jangan sampai terjadi peradangan itu mulai bernanah. Aduh. Nah ini kan kasihan. Bahaya ya? Bahaya. Itu bisa sampai life threatening lah. Kalau dibiarkan gitu ya amit-amit ya. Life threatening bisa mengancam nyawa ya, dia akan sampai kemana-mana lah bahasanya. Oke, dan penanganan untuk si gigi bungsu yang bermasalah ini apakah harus selalu dicabut? Apa ada yang cuma bisa kayak dipapras lah ibaratnya, nggak tahu sih saya teknik-teknik gigi apa aja sih? Oke, untuk kasus impaksi ini cuma satu pilihannya, odontektomi. Odontektomi itu gigi bahasa gampangnya lah, operasi giginya dicabut. Nah itu memang giginya itu nggak sesederhana kita cabut gigi biasa. Banyak persiapannya, giginya itu harus dibelah-belah sedemikian rupa. Lagi-lagi case by case teman-teman, nggak bisa disamakan. Si mas cabut temennya nggak bisa. Penyembuhan juga beda-beda. Jadi memang operasi, kembali lagi operasi yang paling bisa dilakukan cuma operasi. Nggak bisa dikikir. Ya iya itu maksudnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dikeluarkan utuh seutuhnya sampai ke akar-akarnya. Kalau enggak nanti panjang lagi ada bisa komplikasi dan lain sebagainya. Dan tadi sempat bilang juga case by case, jadi penanganannya beda-beda, recovery juga beda-beda. Kalau Mas Saiful waktu itu masih ingat nggak di Orange Dental operasinya berapa lama? Sejam ya dok ya? 2 gigi ya waktu itu ya, sama gigi depan ya. Oh kamu 2 gigi? Tapi satu lagi bukan impaksi ya. Satu lagi apa? Ada sisa. Bonus ya bonus. Cabut satu Ya, dapat satu. iya benar. Pokoknya apa namanya, yang nggak boleh kasih bonus tuh dokter gigi. Nggak bakal ada yang mau ngambil bonusnya. Orang gigi saya lagi nggak kenapa-napa, masa udah cabut lagi satu. Yang satu lagi kenapa giginya? Satu lagi cuma bolong aja sih. Oh cuma bolong aja. Bolong Oke. yang nggak bisa ditambal kembali mas. Nggak bisa. Jadi harus ditempat lagi. dicabut juga. Harus dicabut pilihannya. Tapi kalau yang si gigi bungsu itu 1 jam selesai. Iya. 2 tindakan itu bersamaan ya. Iya. Oh 2 tindakan 1 jam selesai. 1 jam selesai. Di bius dong. Di bius. Bius apa? Bius. Lokal. Lokal. Yang cuman ilangin sakit di gusinya doang. Oh, kamu nggak kayak enak banget tinggal sampai begitu ya? Nggak nambah kan? Nggak nambah. Ada suka dikasih nambah ya dok? Iya kan sakit beda-beda mas. Iya sih bener. Jadi dia bilang dok ini masih sakit. Nah makanya sebenarnya perlu tuh pasien tuh jujur. Sakit Kalau apa enggak? Iya sakit enggak. Jangan bilang gini, yang bahaya gini nih teman-teman. Sakit. Kita kan kita percaya kan. Iya. Kita tambah. Karena ternyata perasaan dia kayaknya sakit. Hingga sampai malam dia bisa telepon klinik. Nggak hilang-hilang nih. Ya tadi bilang lagi kita tambah aja kan. Oh Gimana, masih dok? baal sampai Masih malam. baal. Ini sampai Iya, iya. kapan nih dok? Dan sebaliknya nggak usah sok kuat juga. Iya nggak usah sok kuat. Dateng Bilang, berotot, tato ya kan, rambut Wah, cepak udah. wah kayak debt collector gitu. Iya. Malas gitu kan, suka-suka sok kuat gitu. lebih ke pelan-pelan gitu kan. Iya. Udah pengalaman lagi gitu. Mas Saiful recovery berapa lama? 2 mingguan. Oh iya. Iya. Kok itu lama apa standar dok? Gini, penyembuhan itu biasa jadi mulai berjalan itu setelah 3 hari pertama.
penyembuhannya. Ya, berjalan. Ya. Nah itu bisa disertai biasanya bengkak. Kita nggak bakal menolak, pasti terjadi bengkak. Ya. Karena ada traumatik ya. Kamu bengkak? Pasti ada bengkak. Bengkak? Sedikit. Ada bengkak. Ya. Di mana? Paha apa gelambir perut? Di mana? Enggak, Oh di sininya. Oh situ. iya. Kalau di sini Aman soalnya berarti gemuk namanya bukan bengkak ya. Oke, lanjut dok. Ya, Silakan. jadi pasti ada bengkak. Lalu penanganan itu yang penting, ada obat dikasih. Ya. Lalu, nah ini yang sering kita. Jadi kan gini, kalau kita operasi, sesudah operasi artinya penanganan selanjutnya dan perawatannya dilakukan pasien di rumah. Iya betul. Di situ yang kita kadang-kadang mereka Lost control ya, karena tergantung dia. Betul. Tapi ya goalnya satu ya, jaga kebersihan operasi luka mulut tersebut kan. Ya. Belum lagi, Mas rokok nggak sih? Sebelumnya saya nggak ngerokok. Oh, sekarang ngerokok. Kok bisa begitu? Kok malah Dok, kebalik? gimana sih dok? Nggak ada hubungan sama saya. Dikasih apa waktu itu? Nggak ada, nggak ada. Jujur dok, kenapa jadi? Kenapa testimoninya gitu? Iya aneh. Soalnya biasanya ya Kalau biasanya rokok bakal menghambat penyembuhan. Iya. Maksud saya itu rokok. Kenapa? Bayangin luka itu di panas gitu loh, dikasih asap. Iya, dikasih asap panas. Ya, jaga kebersihan mulut, makannya gimana, sikat gigi enggak. Ya gitu-gitu kan. Itu kan mempengaruhi penyembuhannya. Waktu dia dikasih pantangan makan atau apa gitu nggak? Oh ada lah, kita kasih dapat kertas enggak? Apa yang saya ngomongin ya? Cuma yang dokter omongin. Yang saya omongin aja ya. Jadi ada tata laksananya Mas. Setelah operasi, misalnya jangan kumur-kumur dulu. Oh nggak boleh? Setelah operasi. Oh Setengah jam sampai 1 jam. Iya oke, segitu doang kumur. kan. Bukan berhari-hari dong. Nah, kenapa nggak boleh dikumur? Ya akhirnya darah-darah tuh Mas. Malam panik tuh pasiennya, telepon pasti dokternya gimana nih? Ya kamu kumur terus ya berdarah terus. Esensi nggak boleh kumur sejam itu berarti nunggu darahnya kering. Membentikan pendarahan. Oh, oke. Stop dia. Udah kumur, jangan kumur. Buang ludah. Dia nggak kumur, tapi buang ludah mulu. Biasanya tuh kaum dewasa tuh, Iya. darah terus tuh, berdarah. Nah kalau udah darah tuh lebih ke panik. Jadi dia pernah nggak kenapa-napa ya panik. Hal itu kita kasih tahu. Jangan kumur, jangan makan keras-keras. Makan sebelah sisi. Itu kan sebenarnya sederhana, tapi kan kalau di rumah kan beda ya. Kadang-kadang iya. Lulus aja kan gitu. Kamu alhamdulillah disiplin kah waktu itu? Ya, disiplin. Disiplin ya, nggak kumur, nggak makan. Makanya kalau nggak salah pas datang masih gemuk kan? Ini udah nggak makan Gitu berapa lagi dong. Oh, iya, Tadi oke. rokok. Balik dikejar loh. Oke, itu untuk alhamdulillah pokoknya lancar-lancar aja waktu treatment di Orange Dental ya. Lancar, ya. Langsung sama Dokter Tarman gitu. Dok, tapi kalau ngomongin penanganannya itu harus sehati-hati apa sih? Atau mungkin sekedar dengan template yang adakah sudah cukup atau tetap harus ada special treatment lagi untuk setiap orangnya supaya si gigi bungsu ini permasalahannya tidak ada implikasi yang berlebih gitu? Oke, wah ini pertanyaannya ini ya. Oke, saya coba jawab. Jadi sebenarnya tindakan ini resikonya minimal. Sebenarnya. Nah artinya bukan sebenarnya, lagi-lagi teman-teman ini case by case. Boleh nggak nih sedikit spill ke teman-teman? Boleh nggak dilakukan oleh dokter gigi umum bukan spesialis? Boleh. Tapi ada klasifikasinya. Dari persatuan kita sudah jelas. Case yang ini boleh loh, yang ini jangan nih. Oh ada tuh? Ada. Udah dibelah ya? Sudah Oke. jelas. Jadi teman-teman Orange Dental jangan khawatir. Oh ini harus ada beberapa kasus yang bisa ditangani sama dokter gigi umum. Boleh kasih contoh gak? Yang boleh ditangani sama dokter umum itu apa? Dokter gigi umum? Mungkin ini lebih kelihatan lebih teknis ya. Tapi saya pikir. Nggak apa-apa. Ya mungkin masih kelihatan sempurna. Jadi kalau kita lihat kasat mata, sempurna bagus. Dia nggak miring, nggak setengah. Jadi kan. Jadi dicabutnya juga gampang maksudnya gitu? Minimal resiko. Oh, Minimal oke. komplikasi yang bisa terjadi. Tapi itu lebih ke teknis sih. Ya, Nah paham, untuk paham. kasus-kasus yang lebih rumit, biasanya dia ada tuh Mas di bawahnya bahasa kita awam deket saraf. Ya. Jadi nanti bisa komplikasi yang bisa terjadi, resiko lebih minimal. Kalau ini dengan kasus ini lebih berat dan lain sebagainya. Jadi memang tetap cabut gigi termasuk dalam kategori operasi. Ya. Jadi kita nggak pernah bisa remehin karena udah terlibat ada pembedahan di situ, ada bahan anestesi dan lain sebagainya. Dan alat juga berpengaruh setahu saya ya. Oh, iya Maksudnya misalkan kita ke klinik dokter gigi umum yang pada umumnya gitu bisa jadi alatnya tidak menunjang untuk melakukan pembedahan secara maksimal. Sterilisasi penting banget. Nah, itunya juga. Nah, terkait soal implikasi sebenarnya ini ada kasus yang menarik juga, Dok. Kenapa tadi saya sempat tanya soal implikasi yang paling fatal gitu ya. Ini kalau kita lihat kemarin sempat ada kasus yang viral soal Joget, bukan? bukan. Kirain joget. Sorry. Ini soal implikasi dari sebenarnya
ketika kita baca beritanya agak mengagetkan karena si korban ini itu operasi gigi bungsu. Ya. Tapi entah kenapa ada implikasi-implikasi runtutan atau yang mengikuti gitu ya sampai akhirnya menghilangkan nyawanya sendiri. Oke. Ini sempat viral. Kita lihat dulu sebentar. Di sini ada potongan artikelnya. Ini sengaja kita tayangin setelah kamu operasi biar kamu nggak takut. Ini. Ya. Ada seorang wanita bernama Nira Pranita usia 31. Dia meninggal dunia karena sebelumnya menjalani operasi cabut gigi bungsu. Suami Nira cerita kalau awalnya si istri ini ngeluh pusing dan menduga itu karena gigi bungsunya seperti yang dokter ceritakan tadi ya. Ini umum nih ya sebenarnya ya. Indikasi umum dan meski sedang tak sakit dan tak berlubang. Mereka akhirnya konsultasi ke dokter gigi di sebuah klinik gigi di daerah rumahnya di Ngawi dan akhirnya disarankan bahwa dia harus cabut gigi bungsunya. Terus setelah ronsen akhirnya dioperasi. Setelah operasi bagian gigi bungsunya yang dicabut itu bengkak. Terus entah satu dan lain hal nggak bisa konsultasi ke dokternya karena klinik giginya tutup sampai tanggal 3 Januari. Jadi kurang lebih 30 Desember sampai 3 Januari mungkin ada 5 hari kali ya. Akhirnya cuma minum obat pereda nyeri. Next. Dan akhirnya tanggal 3 Januari itu ketemu dokter. Disuruh opnam 1 hari karena melihat bengkaknya sudah membaik tapi timbul sesak nafas. Ya, highlightnya di situ tuh. Twistnya di situ. Dokter itu pun akhirnya merujuk si Nira ini ke salah satu rumah sakit di Solo karena sudah infeksi. Ternyata ditemukan nanah di jalur napas, rongga tenggorokan dan paru-paru sudah terinfeksi. Nira dioperasi dan dirawat di ICU, lalu sayangnya meninggal tanggal 27 April gitu. Dan kini kalau nggak salah ini masih kita nggak tahu update seperti apa ketika ini tayang ya. Cuma ketika ini lagi syuting masih dalam proses pelaporan kepolisian kalau tidak salah. Tapi udah meninggal ya. Udah meninggal pasiennya gitu. Ya. Gimana dok? Baik. Mesti dimulai dari awal ya. Jadi pertama-tama kita turut berduka ya. Iya. Buat semua kejadian supaya keluarga diberi kekuatan dan Amin. semuanya bisa lancar-lancar. Mengenai kasus ini lagi-lagi teman-teman semua ini case by case. Kalau lihat sepenggal berita ini tentu kita nggak bakal tahu lebih jelas Detailnya seperti apa ya? Detailnya cuma ada satu namanya di resume medis ya, dan kita nggak bakal bisa punya itu mesti izin polisi dan lain sebagainya. Tapi paling dari sini saya bisa melihat sekilas kembali lagi ke kita dan pasien. Jadi teman-teman itu waktu pertama kali datang harus cerita sejujur-jujurnya. Punya penyakit apa dulu? Yeah. Ada ini enggak? Ada. Emang pengaruh dok? Oh pengaruh banget. Ternyata ada alergi obat. Atau ternyata dia bilang misalnya mas ini udah berapa lama sakitnya? Baru kemarin dok, padahal udah sebulan. Pernah dulu dok 6 bulan yang lalu. Nah kita nggak tanya, dia nggak jujur, kita juga nggak tahu. Ada riwayat alergi obat nggak mas? Ada pernah nggak begini dan lain sebagainya. Kenapa perlu? Karena penyakit sistemik, penyakit yang lain, riwayat penyakit yang lain misalnya hipertensi, ada gula atau pengencer darah dan lain, asma, hal-hal itu kan kita nggak bisa lihat dengan ngobrol begini nih. Tapi paling nggak dengan cerita kita bisa tahu. Ya. Nah dengan persiapan yang cukup kita bisa mengeliminasi, mengurangi resikonya. Tapi kalau dari kasus yang kita baca tadi, ini terlihat sih sudah ada infeksi. Nah itu yang tadi saya bilang tadi mas, kalau infeksi sudah tambah besar, ada kata nanah di situ, lalu masuk ke paru. Karena memang jalurnya begitu. Nah kalau udah masuk ke paru artinya udah masuk ke airway, jalur nafas. Saluran nafas. Kalau udah itu udah lain lagi. Jadi ini pemicunya menyebabkan yang lainnya. Nah kalau kayak gini udah pasti banyak dokter terlibat, dokter anestesi, ICU dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat ini sekitar lebih ke yang tadi mas, risiko dan komplikasi. Tapi maksud saya ini mungkin terjadikah? Maksudnya apakah benar itu bisa terjadi si nanahnya itu semuanya ternyata sumbernya dari si gigi yang infeksi ini? Bisa? Bisa. Namanya abses submandibula. Pemicunya bisa dari gigi ini. Didiamkan berlama-lama. Kalau teman-teman biasa sering bilang gondongan tuh. Dikasih daun-daun segala macam. Padahal penyebabnya bisa gigi. Dan itu akhirnya bisa merambat kemana-mana karena ini kan emang saluran segala macem ya, kuman kan lewat mulut juga gitu. Yang paling mudah ya ke tenaga kesehatan, berangkat ke dokter, dicek, ada radiologi, diperiksa semuanya dan lain sebagainya. Ini membuat kita ketika kebicarakan mengenai si gigi bungsu ini nggak bisa kita remehkan begitu saja, walaupun secara umum dan secara kasus yang masif gitulah ya.
ini sebenarnya risikonya minim seperti yang dokter bilang tadi. Tapi implikasinya emang kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol itu karena setiap orang berbeda-beda. Betul. Ini membuat kita sebaiknya memang harus waspada dan punya persiapan yang matang gitu ya untuk gigi bungsu. Waktu itu kamu disuruh sama dokter persiapan sesuatu atau apa gitu nggak? Pasti kan nggak langsung pas pertama kali datang langsung tindakan dong. Iya. Pasti kan di next visit baru tindakan, betul nggak? Betul. Iya kan? Nah itu dibilangin apa sama dokter Tarman? Untuk sebelumnya memang dari Orange-nya sudah booking dokter Tarman. Udah janji ya. Udah janji. Tapi memang nggak ada memberitahuan untuk apa-apa sih gitu. Maksudnya? Untuk sebelum Nggak ada persiapan khusus kali ya. Oh gitu. Cuman pokoknya datang nanti kamu operasi tanggal segini gitu. Tapi itu biasanya kita ngobrolnya lama. Saya ingat ya, saya kasih tahu resikonya. Saya itu datang dengan keluarga ya. Dengan bapak. Bapak. Bapaknya saya sertakan. Saya kasih tahu, Bapak nanti resikonya begini, komplikasinya begini, jangan kaget-kaget nanti ada obat, ada ini. Oh ya, bapaknya setuju, anaknya setuju, kita jelasin semua sampai resikonya kita jelasin. Oke. Berarti nggak ada harus puasa apa gitu, nggak usah Kalau ya? dalam lokal anestesi nggak perlu mas, nggak perlu. Kalau dari kasus ini kan panjang nih, peruntunannya panjang sampai ICU pasti beda. Tapi kalau di Orange Dental lokal anestesi kita lakukan, jadi nggak ada yang masalah. Ya. Oke, ada nggak sih kasus khusus di mana akhirnya si gigi bungsu ini tidak boleh dicabut gitu misalnya? Apakah emang Ada. Kalau nggak ada keluhan. Ya. Oh ya bener sih, kalau nggak ada keluhan ngapain dicabut ya? Nah benar kalau nggak ada keluhan. Tapi sekarang masyarakat udah mulai kan gini, tolak ukurnya begini. Dokter bilang nih 20-25 tahun nih umurnya. Saya cek, tiba-tiba kan kita cek kan mas. Dengan gigi yang lain tiba-tiba dokter yang ngomong pemeriksaan. Kamu ada gigi bungsu nih. Dan kita kasih tahu, Mbak, Pak ini kayaknya nggak mungkin tumbuh deh. Oh iya udah. Bapak nggak ada keluhan nggak udah. Tapi ada beberapa pasien yang se-aware itu, mumpung nggak ada keluhan, cabut aja. Apalagi di usia muda. Early age itu lebih gampang mas. Artinya lebih gampang ini saya jelasin. Penyembuhannya lebih cepat. Betul. Imunnya lebih kuat. Sel masih mateng-matengnya gitu kan. Beda sama udah yang berumur tuh. Kalau berumur udah banyak teman-teman pasien saya tuh udah dengan hipertensi, pengencer darah, dengan lupa. Dia lupa. Ada beberapa pasien saya di rumah sakit. Dia bohong kalau dia pernah minum pengencer darah. Kita tanya. Pernah aja itu tetap harus dilaporin ya? Riwayat mas. Iya. Kita tanya panjang jadi siapa yang ngasih, dia ke warung doang misalnya, ke apotek doang. Ilmu dari mana nggak? Bukan dokter. Ini yang repot. Yang gini-gini kan repot. Iya. Mohon maaf. Akhirnya recovery-nya malah juga bisa jadi berantakan. Bisa mengancam nyawa juga. Perdarahan itu, aduh gimana ya kalau ceritain itu berdarah-darah mas. Iya. Sampai menutupin mulutnya kan akhirnya tadi airway yang tadi yang membahayakan. Nggak ada maksud no means membuat takut ya tapi emang bener kalau lagi sakit nggak boleh dicabut ya? Kalau lagi sakit banyakkan kali anestesinya nggak berjalan sempurna. Oh itu doang masalahnya sebenarnya. Atau dengan peradangan. Jadi dia baru buka mulut aja udah mau mukul kita dia kan gimana? Takutnya jadi bukan karena takut infeksi atau apa, lebih kepada pas treatment jadi nggak lancar karena masih sakit. Anestesinya nggak berjalan baik aja. Makanya kadang-kadang kalau sakit memang udah siap, kita biasanya premedikasi dulu. Kalau mas sering kan dikasih obat sama dokter ngapain sih kasih 3-5 hari, padahal buat dia tuh. Iya. Gitu. Jadi memang harus ditunggu siap dan lagi nggak sakit giginya walaupun apapun itu bentuknya. Baru tindakan. Biasanya yang dikasih apa sih dok? Kayak begitu? Painkiller doang kah atau ada antibiotik atau apa? Sekarang pasien luar biasa, painkiller udah dimakan semua sama dia. Resistensi jadinya. Oh iya. Harus makan merek A. Udah dari ABG gitu. Udah kasih tuh nggak bisa, naik lagi dosisnya, naiknya itu lagi. Akhirnya kita harus kasih antibiotik misalnya, nggak bisa nih peradangan dari ronsen kan kelihatan. Ada bengkak, udah pasti peradangan kita kasih. Udah. Kecuali, nah ini disclaimer, kecuali gawat darurat mas, udah nggak bisa ini mau nggak mau kita harus tindakan. Kalau di rumah sakit kan masuk ruang operasi biasanya, nah itu udah nggak perlu, udah harus dilakukan segera gitu. Oke. Mas Saiful berarti sekarang masih punya gigi bungsu kah atau sudah nggak ada sama sekali? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Gigi beliau ini termasuk yang berarti yang nggak ada benih itu berarti ya dok? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu nggak ada benih ya? Yang kanan. Cuman satu. Ya.
Berarti harusnya kamu sebelum dicabut jalan kamu jengget ya? Karena gigi kamu berat sebelah harusnya. Gini ya kepala. Iya kan? Harusnya gitu Nggak dong. gitu dong. Ya berarti kan yang satu gak numbuh. Yang satu numbuh tapi bermasalah kan? Harusnya rahang lu berat sebelah loh. Gak berasa selama ini. Oh alhamdulillah ya. Bagus. Tapi ada keturunan gak sebenarnya? Bermasalah dengan gigi bungsu. Bapak gak ada sama sekali? So tadi kan dokter bilang sempat kayak Turunan itu dalam konteks rahang. rahang doang. Bukan gara-gara gigi bungsunya. Opung saya, nenek saya ada odontektomi dulu. Nurunin ke cucu nggak tahu. Enggak, Oh nggak gitu ya? Lebih ke rahang mas. Kan ada kan bisa lihat kan teman-teman yang rahangnya begitu pas lihat, wih anak, iya pasti namanya juga turunannya kan. Gitu. Itu yang bisa bisa kemungkinan prevalensinya, wah ini bakal impaksi gigi. Iya, meningkatkan resiko untuk terjadi lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Setelah dicabut gigi bungsunya, terus apa yang kamu rasakan di Orange Dental kemarin? Enak, nyaman atau gimana? Untuk awal-awal ya nggak nyaman ya. Iya pasti. Setelah itu nyaman, enak. Enak. Udah nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada keluhan sama sekali. Dan gusi aman-aman aja sampai sekarang. Luar biasa. Udah makasih belum ke dokter Tarman? Udah dong. Udah ya. Kasih apa waktu itu? Hampers? Nastar gitu nggak? Kasih kata-kata aja. Thank you doang. Kasih kata-kata. Pokoknya nggak ada penyesalan sama sekali ya. Nggak ada. Happy aja ya. Happy. Oke kalau begitu. Jadi sebenarnya intinya kalau ngomongin gigi bungsu, pertama poinnya adalah nggak perlu takut. Ya kan? Ya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah persiapan itu nggak boleh diremehin. Betul. Gitu ya dok ya? Iya dong. Pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang, persiapan, kita harus cek. Untuk kasusnya Mas ini bukan simple ya, nggak kompleks saja. Coba misalnya ketemu yang dewasa, dokter saya ada pasang riwayat ring jantung dan sebagainya. Ya itu. Tapi tetap bisa ditangani ya? Bisa dong. Tapi dengan berbagai macam layer yang harus dilewati. Oh iya tentunya. Okay. Bahkan kalau poinnya gini, nggak ada maksud dengan orang yang dewasa demikian. Tapi kalau pasti kita ngomongin tentang duit. Oke. Costnya pasti lebih banyak mas. Iya. Mas nanti ke penyakit dalam, cek lab, bila perlu ronsen dada, bila perlu kan kalau ada riwayat apa, terus tebus obat dan lain sebagainya. Itu yang banyak akhirnya teman-teman saya, mungkin sahabat Orange juga pernah punya cerita dari teman-teman yang sama gitu ya maksudnya ya. Mumpung masih muda, walaupun gak ada keluhan, itu banyak yang akhirnya memutuskan cabut aja. Bisa jadi. Karena nggak tahu ntar itu numbuh apa enggak, bermasalah apa enggak. Jadi yang masih bibit-bibit itu, masih seiprit itu, cabut aja, takutnya tuanya masalah. Itu sering banget dok diomongin sama orang-orang. Tapi paling enggak nanti enggak yang langsung benih sih. Tapi ada juga yang gini mas, ini ada poin lagi, wah seru banget nih. Itu benih, belum jadi gigi pun udah masalah. Itu yang dicabut apaan? Ya benihnya itu. Benih giginya itu bisa jadi kista. Aduh. Nih ya. Nah ini kalau ngomong ini kompleks nih, banyak bisa kemana-mana. Tapi paling enggak gini, buat mas yang tadi ngomong kayak gitu, misalnya saya cabut aja, tetap kamu harus ketemu dokter dulu. Iya pasti. Yang tentu yang kompeten, benar-benar dokter. Dia lihat ronsen foto, nanti dia bisa jelaskan. Tanya aja nggak apa-apa, dokter pasti. Nih cabut gimana dok? Bisa tunggu kira-kira 3 tahun tumbuh sempurna. Itu biasa pertanyaan tiap hari saya temuin. Dok kalau saya bilang ya bapak, ibu observasi terserah. Kalau udah keluhan, biasanya dia keluhan sekali aja, udah dia tank. Oh, saya ingat tuh yang gondrong kemarin tuh dokter. Oh iya, dia datang dok. Saya tanya berapa kali? Kapan pak? Saya pernah ngomong 6 bulan lalu, 6 bulan. Jadi dia ada observasi, saya quality time of life-nya ada 6 bulan. Ayo, bapak setuju ya sudah lakukan pemeriksaan dan lain lah berjalan. Rata-rata ya nggak ada masalah ya, seharusnya ya. Tapi yang kayak begitu pun maksudnya emang ada yang emang terjadi kan gitu dan biasanya nggak apa-apa juga kalau memang dilakukan gitu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya ada keluhan, semua pemeriksaan normal sesuai indikasi medis kita jalan aja ya mas ya. Kayak waktu itu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini mungkin buat pesan juga buat semuanya. Terakhir dok, saya lupa. Ini mungkin juga dari tadi banyak yang komen-komen gingsul itu treatmentnya lebih ribet apa lebih enteng dibanding geraham? Kalau ngomongin gigi susu. Gingsul apa gigi susu? Tunggu nih. Beda nih. Gigi susu, bungsu. Gigi bungsu atau? Gigi bungsu kan katanya bisa berbentuk gingsul kata dokter. Bisa geraham juga kan? Bisa. Nah di antara dua itu lebih ribet yang mana? Atau lebih risky yang mana? Apa sama aja? Oke. Kalau gigi yang bukan gigi belakang, biasa dia sering banget berhubungan sama sinus. Oke. Nah ini panjang lagi nih. Oh iya ya. Jadi kalau ada riwayat sinusitis, bisa jadi pemicunya tuh gigi. Oh gitu? Ya.
Karena ujung akar itu meradang hingga menekan lah daerah sinus. Sinusnya duluan apa giginya duluan? Nah, ini mesti cek sama teman kita di THT. Nah, kalau dia ada riwayat sinus, dia sama teman-teman sejawat THT nggak ada masalah, biasanya teman-teman THT bakal ngomong, "Pak, coba ke gigi deh, Pak." Di gigi kita panoramik. Nah, maksudnya ketika orang itu lahir, dia tuh punya sinus dulu apa punya gingsul dulu? Oh enggak, itu kan anatomi bersamaan. Oh, barengan aja. Ya, sinus karena saling sinus, memicu ya, gitu. Sinus itu kan tumbuh, gigi tumbuh gitu kan istilahnya. Nah, nanti dia mulai meradang, giginya meradang bisa menyebabkan sinusitis itu. Jadi sinusitis bisa penyebabnya. Terus ketika itu udah terjadi, ada gangguan, bolehkah kita langsung cabut gitu misalnya si gingsulnya? Ya tadi pemeriksaan lagi, kadang-kadang kita konsul dulu ke THT. Oh, berarti lebih ribet si gingsul dibanding geraham ya? Resikonya semua ada. Sampai dengan namanya sinusnya robek dan lain sebagainya. Aduh, ya kali. Iya, gitu. Tapi selama lu seterbuka itu sahabat Orange dengan dokter, insya Allah aman-aman aja. Pokoknya seterbuka itu inget ya. Pernah minum obat apapun kasih tahu, pernah punya riwayat apapun kasih tahu. Intinya itu ya dok ya. Riwayat minum. Itu yang paling sering orang nggak ngaku sih. Ngerokok nggak? Enggak. Ada bawa rokok ya? Iya. Alkohol juga mas. Tolong diimbau. Alkohol juga? Oh iya dong. Pengaruh dong. Dokter jadi ngimbau tolong. Ini dengerin ya. Ini sekali kita mau closing sebentar lagi. Tolong. Jadi supaya sahabat Orange nggak takut untuk meriksa dan akhirnya melakukan tindakan atas gigi bungsunya yang bermasalah. Silakan dok. Oke. Sebenarnya tindakan odontektomi dengan gigi impaksi, gigi bungsu, wisdom teeth, tumbuh miring sebagian tertutup dan lain sebagainya mengenai impaksi itu tindakannya sebenarnya resikonya minimal. Yang perlu benar-benar teman-teman semua jalani adalah ketemu dengan dokter yang kompeten, dilakukan pemeriksaan penunjang, jujur dengan dirimu, riwayat apapun tadi sempat sounding rokok, penyakit terdahulu bisa. DM, hipertensi, alkohol, ceritakan aja semua. Bukan untuk dihakimi. Tapi maaf saya potong, alkohol emang ngaruhnya kemana? Lebih ke pembiusannya mas. Karena udah biasa mabok. Jadi mungkin dia pikir dia lagi mabok. Gimana sih maksudnya? Lebih nggak mau bayar. Oh enggak. Ngaruhnya kemana? Lebih ke anestesi, bahan suntik saya. Jadi resisten gitu dia? Perlu lebih banyak untuk orang-orang sejarah gitu. Oh iya oke. Iya. Hei kamu yang kuat sebutannya. Apa? Untuk bahasa gaulnya dosting sebutannya. Dosting. Ini dosting. Apa tuh? Dosis tinggi. Oh dosis tinggi. Gue yang kali-kalinya ngomong gaul dia. Saya pun ngomong kita shock. Butuh dosting karena emang biasa dengan alkohol gitu ya. Alkohol kan ada itu lebih ke ilmiahnya banyak lah. Lanjut lagi dok. Maaf saya potong tadi. Ya, jadi mari nggak perlu takut kalau datang dengan keluhan bisa diatasi apalagi di Orange Dental tentunya dengan semua persiapan kita bisa. Kita berharap mudah-mudahan bisa ya. Yang penting seterbuka itu gitu ya. Jujur sama riwayat penyakit atau kondisi masing-masing. Mas Saiful, mungkin pesan terakhir juga buat sahabat Orange di luar sana supaya nggak takut juga. Boleh ceritain yang kamu rasakan kemarin di Orange Dental gitu misalnya. Jadi kalau dari pertama ya ketika saya ngerasain sakit, akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gigi dan dari dokter disarankan untuk melakukan rongsen dan saya lihat gigi saya memang ada yang bermasalah tumbuhnya kayak gitu dan saya untuk demi kesehatan dan kebaikan diri saya juga saya memutuskan untuk beranikan diri aja untuk ke dokter gigi untuk menyelesaikan itu semua gitu sih. Mas saya nanya deh, emang dulu takut? Enggak, maksudnya pas ketemu saya itu takut ya sih? Saya kadang-kadang suka mikir enggak ya? Enggak takut saya. Aman. Emang udah ngelatih diri saya. Ngelatih? Enggak jujur, sebelum lo ketemu dokter Tarman, kapan terakhir ketemu dokter gigi? Sama dokter Tarman yang terakhir. Sebelum momen ketemu dokter Tarman, kapan terakhir ketemu dokter gigi? Tahun berapa? Berapa tahun lalunya lagi? Di tahun kemarin saya. Pertama kalinya saya ke dokter gigi itu di tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Bukan dokter Tarman tapi kan? Pertama kali ketemu langsung operasi. Enggak. Oh enggak. Sama siapa? Ngapain waktu itu ngapain? Periksa aja? Waktu itu saya scaling. Oh scaling. Iya. Emang yang paling enteng dokter gigi buat begituan dok?
Tapi kalau periksa tuh orang segen banget. Kenapa ya? Ya habis scaling, habis itu saya melakukan tindakan tumble gigi. Oh. Ternyata sering berarti ya? Maksudnya rutin gitu ke dokter gigi? Enggak begitu rutin. Iya maksudnya lebih sering daripada orang pada umumnya. Iya. Ada beberapa orang tuh 5-10 tahun sekali bisa ke dokter Ya, gigi. karena sakit aja datang. Iya betul. Kalau nggak sakit-sakit nggak bakal datang-datang. Kalau itu lebih kayak ini sih, udah pada tahu. Kalau saya sih mau teman-teman kayak gini, mikirnya gini Mas. 6 bulan sekali kan. Betul. Dimanjain aja Mas. Maksudnya gimana tuh? Datang aja per 6 bulan kayak Mas. Ayo bersihin nih gitu. Ayo ke dokter Iya, gigi iya, deh. iya. Jadi dengan itu kan bisa tahu pasti dokternya bakal nggak mungkin ya. Saya bersihin ya, Pak. Yang ini bolong nih Pak. Pak, yang Akhirnya ini. kedetek juga gitu ya. Iya. Padahal rencana cuma mau scaling gitu Kayak misalnya kita- atau bersihin. Iya, kalau cewek mungkin ke salon dimanjain aja 6 Iya, bulan. iya, dibersihin. Pasti. Jadi maksudnya buat Bisa ditangani. cuman bersihin doang, tapi positifnya adalah check up. kita jadi check up Iya. terkontrol sama si Betul. dokter itu. Betul. Gitu, sahabat Orange. Oke, siaplah kalau begitu. Dokter Tarman terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Saiful terima kasih banyak. So much fun. Oke, Thank you. jangan terlalu sering-sering dosting ya. Iya, iya. Yo, yang mediocre aja, ya nggak sih? Oke, sahabat Orange, terima kasih banyak sudah nonton episode kali ini. Buat episode-episode berikutnya, kalau sahabat Orange mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya ide, bahas ini dong soal gigi, bahas ini dong soal gigi, boleh, monggo ya. Tinggal ramaikan kolom komentar aja. Makanya di subscribe YouTube channel kita, yaitu Cerita Senyum by Orange Dental, because everyone deserves to smile. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Kamal Rashid pamit. Dokter Tarmansian SPBM. Sebelum Fatah. Oh sorry, nama lo sekarang Saifullah Dosting. Terima kasih Saifullah semuanya. Dosting pamit. Terima kasih semuanya. Bye bye. God bless. Bye.